Assalamualaikum pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program inspiratif Wanita-Wanita di TVRI Jawa Timur. Bisnis kuliner menjadi lahan yang banyak dilirik para pengusaha, dari pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha makro sebagai lahan yang cukup menjanjikan. Apalagi bisnis kuliner di bidang jajanan khas daerah. Nah, kalau berbicara tentang jajanan khas daerah, tentu kita mengenal bakpia atau kue pia. Ya, karena jajanan kue pia ini banyak sekali menjadi andalan beberapa daerah di tanah air. Sebut saja Yogyakarta, Malang, dan juga Bali. Ternyata di Gempol Pasuruan kita juga bisa menjumpai aneka pia dengan berbagai macam varian rasa yang tidak kalah lezatnya yang bisa Anda nikmati. Dan menariknya, usaha yang menjadi sentra industri andalan saat ini di Gempol Pasuruan dirintis oleh seorang wanita dengan latar belakang seorang pendidik. Penasaran? Kita ikuti perjalanannya dalam Wanita-Wanita kali ini. Pemirsa, sekarang Anda tidak perlu jauh-jauh mencari kue pia atau bakpia hingga ke Yogyakarta atau ke Bali. Karena di Jawa Timur, tepatnya di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan Gempol Pasuruan, ada sentra industri kue pia. Bahkan karena banyaknya warga yang membuat kue pia, Dusun Warurejo disebut dengan Kampung Pia. Usaha membuat kue pia ini bukan usaha turun-temurun, karena usaha kue pia ini baru menggeliat sekitar 3 tahun lalu, atau tepatnya tahun 2012. Meski baru sekitar 3 tahun, namun kue pia buatan ibu-ibu Dusun Warurejo sudah dikenal. Bahkan untuk saat ini permintaan akan kue pia cukup banyak. Keberhasilan warga Dusun Warurejo dalam membuat usaha kue pia yang tentunya bisa meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus membuka lapangan pekerjaan ini tidak lepas dari seorang Yana Andayani, sang pelopor kue pia. Yana yang lahir di Malang pada 19 September 1973 adalah seorang guru yang kemudian pindah ke Dusun Warurejo, Desa Kejapanan Gempol Pasuruan untuk mengajar di SMK 1 Wali Songo Gempol Pasuruan. Yana sebenarnya bukanlah orang yang ahli dalam membuat kue pia, namun berkat ketekunan dan kesabarannya membuat kue pia hingga menghasilkan produk kue pia yang tak kalah enaknya dengan pia Yogyakarta atau Bali. Usaha membuat kue pia yang berawal dari hobi ini pada akhirnya boleh dikatakan sukses dan berkembang dengan baik, hingga kebiasaan tersebut berlanjut setelah Yana berkeluarga dan memiliki anak. Bahkan karena ketekunannya, saat ini Yana memiliki banyak karyawan jika dibandingkan dengan ketika awal membuat usaha kue pia yang hanya dibantu oleh 2 orang karyawannya. Keberhasilan Yana Andayani dalam usaha membuat kue pia ini ditularkannya juga kepada warga sekitar tanpa takut akan tersaingi jika ada warga yang membuka usaha serupa. Dan ternyata usahanya untuk membantu warga sekitar meningkatkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga serta remaja putri berhasil. Penghargaan kepada Yana pun diberikan oleh warga sekitar. Yana Andayani, ibu dari 4 orang anaknya, yaitu Afif Irfan Ahmad, Ahmad Fauzan Arif, Muhammad Al-Faridzi, dan Mutia Rahmadani ini diberikan gelar sebagai pelopor kue pia. Tidak hanya itu, Yana Andayani lulusan S1 IKIP Malang ini akhirnya dinobatkan menjadi Ketua Paguyuban Sentra Pembuat Kue Pia. Sebagai anggota Paguyuban Kembangwaru Sentra Pembuatan Pia di kampung kami merasa terbantu dengan ekonomi kami yang semakin meningkat sehingga kami bisa menyekolahkan anak-anak kami sehingga sampai kuliah. Usaha Yana juga membuat Dusun Warurejo, Desa Kejapanan Gempol Pasuruan menjadi terkenal. Bahkan ketika Anda masuk ke wilayah Kecamatan Gempol, akan terlihat tulisan Kampung Pia, tepatnya di sisi kiri jalan masuk arteri Porong dari arah Pandaan atau Tol Gempol Pandaan. Baik pemirsa,
inilah tokoh inspiratif yang tadi sudah sempat saya singgung dalam pembukaan di awal, yaitu Ibu Yana Andayani. Beliau adalah perintis atau pelopor usaha kue pia di Pasuruan ini. Assalamualaikum, Bu Yana ya, saya panggilnya. Baik Bu Yana, saya tadi sudah sempat mencicipi juga loh. Oh iya, enak ya. Sudah enak sekali. Kalau boleh tahu Ibu, sebenarnya waktu awal Ibu merintis usaha ini, dulunya tuh ceritanya seperti apa Ibu? Ya, usaha ini diawali dari hobi. Ya, karena memang saya hobi memasak, bikin kue itu sejak SMA gitu. Sudah mulai coba-coba resep. Terus setelah saya menikah, punya anak satu, saya mulai melirik ini apa ini yang mau kita kembangkan untuk menambah penghasilan. Kalau waktu itu kita masih belum status gawe ya, jadi masih swasta gitu. Jadi untuk tambahan ekonomi saya harus mikir apa ini. Terus saya terpikir karena saya hobinya di memasak, bikin kue, bakatnya di situ, coba saya kembangkan. Oh ya, baik. Ya insya Allah sampai sekarang ini. Ide kenapa Ibu lebih tertarik ke kue pia dibandingkan dengan jajanan yang lain? Kan banyak macam-macam ya waktu itu yang bisa dikembangkan. Tapi kenapa kok lebih fokusnya ke pia? Padahal di tempat lain sudah ada juga kan, pia di Jogja, Bali, Malang begitu. Begini ya, karena saya pikir kue pia itu kalau melihat dari bahan bakunya murah. Jadi insya Allah masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjangkau. Nah itu yang tujuan saya itu. Jadi saya tidak ngambil kelas yang untuk makanan berkelas yang mahal, karena itu tentu tidak semua orang bisa merasakan. Pangsa pasarnya juga sempit, maka saya pilih kue pia yang murah, menjangkau masyarakat gitu. Baik. Nah, waktu Ibu merintis usaha yang pertama ini, Ibu dibantu berapa pegawai atau Ibu mengerjakan semuanya itu sendiri, Bu? Awalnya ya saya sama suami terus 2 orang karyawan. Kebetulan sekarang sudah menikah, sudah keluar. Nah, dengan bertambahnya waktu sekarang sudah insya Allah sampai 20-an. Sudah 20 ya. Itu tahun berapa Bu? Awal waktu masih tahun 2 pegawai itu Bu? 99. Tahun 99 dan sekarang sudah 20 karyawan begitu ya Bu ya. Tapi untuk kan Ibu basic pendidikannya ini kan pengajar sebagai pendidik. Tapi secara tidak langsung ini juga belajar bisnis dong Bu. Nah, iya. Ini bagaimana Ibu akhirnya bisa mengembangkan ilmu berbisnis atau berwirausaha ini karena basic pendidikannya kan sebagai pengajar begitu Ibu. Itu sepertinya mengalir gitu aja, bakat kemungkinan ya. Jadi memang saya dan keluarga itu bakatnya itu di usaha kuliner awalnya. Terus meskipun saya basicnya sebagai pengajar, tapi dulu waktu kuliah pun saya sudah nyambi. Oh, begitu. Jadi kuliah itu sudah nyambi jual gitu ke teman-teman gitu. Jadi istilahnya modal awal sebagai seorang pengusaha itu dalam hal pemasaran itu sudah saya lakoni sejak awal. Jadi sudah ada tanggung. Sudah ada bakat alam lah begitu, mengalir aja ya Bu ya. Tapi ketika mengalir ini apakah Ibu juga pada akhirnya mengambil satu pendidikan khusus berkaitan dengan kewirausahaan atau ya otodidak saja sampai saat ini? Ya, itu otodidak. Otodidak saja ya ada sampai saat ini. Studi formal belum. Ya memang di formal saya ya di SMK itu aja. Jurusan akuntansi kebetulan. Oh begitu. Nah dari situ mungkin sudah ini ya Ibu akhirnya paham bagaimana tata pembukuan, manajemen. Sedikit saya terapkan di usaha saya ya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Ya. Nah dalam prosesnya Ibu bisa menemukan berapa varian macam-macam rasa itu melalui referensi dari mana saja atau mungkin masukan dari para konsumen barangkali atau dua-duanya Ibu sendiri yang berinovasi? Jadi saya ya berinovasi, konsumen ya punya usulan, Bu gimana kalau dikasih rasa ini begitu. Jadi kita gabung dua-duanya, akhirnya ya sekarang sudah lebih dari 5 varian rasa. 5 varian rasa, kalau boleh tahu apa saja Bu? Kalau yang pertama original rasa kacang hijau, kemudian berkembang ada keju dan coklat, kemudian berkembang lagi pisang keju, pisang coklat, ada rasa tape, ada pia basah yang hampir mirip kayak pia buatan Jogja. Nah, seperti itu insya Allah di sini juga ada.
Iya. dengan Nah, harga Ibu, lebih murah. yang banyak seringkali ingin diketahui oleh mereka yang ingin memulai bisnis itu biasanya hambatan utama ketika memulai sebuah usaha itu apa sih, Bu? Hambatan yang saya temui waktu saya memulai usaha itu adalah memperkenalkan produk saya kepada masyarakat, membuat mereka melirik makanan yang saya tawarkan itu tidak mudah. Jadi saya harus meyakinkan kepada mereka, saya suruh nyicipi. Dari satu toko ke toko yang lain itu saya alami tahun 99 insya Allah. Nah di situ saya sama suami mencoba menggali gimana sih keinginan mereka, keinginan masyarakat itu, pia yang bagaimana, yang diminta itu yang awet, apa yang empuk, apa yang keras. Nah itu kita belajar dari situ. Iya. Nah itu waktu Ibu menawarkan ini sendiri mengalami penolakan juga tidak waktu itu? Pernah. Beberapa ada yang menyaksikan produk saya. Biasanya jawabannya begini awal, oh itu sana Mbak sudah ada itu di toko saya. Nah, saya coba tawarkan ini beda loh Bu, monggo dicicipi dulu, jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum mencicipi. Nah itu saya tekankan begitu supaya mereka tidak menyamakan pia buatan saya dengan yang lain, supaya ada ciri khas. Nah ternyata ya dengan mencicipi mereka akan tahu, oh beda, enggak kayak memang biasanya, beda. gitu. Oke, baik. Nah Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung tentang tahan lama atau tidaknya makanan itu juga mempengaruhi produk ini diterima oleh pasar atau tidak, begitu ya Bu ya. Nah yang mempengaruhi dari ketahanan pia ini sendiri itu sebenarnya apa? Dari proses penyimpanannya atau bagaimana? Ya dengan pengalaman yang saya alami selama ini, tingkat keawetan produk itu dipengaruhi banyak hal. Cara mengemas, kemasan yang dipakai, tempat menyimpan, menaruh barang itu banyak, bahan baku juga mempengaruhi. Atau mungkin pada saat proses itu juga mempengaruhi. Jadi saya kasih contoh begini, misalnya kacang hijau direndam lebih dari waktu yang biasanya, waktu yang seharusnya, itu tingkat kelembapan kacang hijau lebih beda, sudah agak istilah bahasa Jawanya jemek gitu ya, agak basah. Nah itu membuat daya tahannya berkurang. Contoh lagi misalkan produk itu dikemas di wadah plastik yang tertutup, itu cenderung lebih tidak tahan lama daripada dikemas di kotak kemasan kardus yang sirkulasi udaranya lebih bebas. Baik, ini juga bisa jadi tips ya untuk pemirsa yang ingin pianya nanti awet, yaitu cara penyimpanannya adalah dengan cara disimpan di kotak kardus dengan sirkulasi udara yang lancar. Begitu istilahnya, begitu ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bu ya, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan tokoh inspiratif kita, Ibu Yana Andayani. Perjalanan Yana Andayani menuju kesuksesan dalam menjalani bisnis kue pia ini cukup menguras kesabaran dan ketekunannya. Belajar secara otodidak membuat kue pia membuatnya terus melakukan berbagai inovasi agar pia buatannya enak dan laku keras di pasaran. Jika dahulu Yana hanya mampu menjual 20 kotak kue pia yang berisi 10 pia dalam 1 minggu. Jika Dewi Keberuntungan datang kepadanya, dalam seminggu Yana bisa menjual 50 kotak kue pia. Sebelum membuka toko seperti saat ini, Yana menjajakan kue pia buatannya ke toko-toko di sekitar rumah. Usaha ini sempat terhenti ketika Yana melahirkan anaknya yang kedua. Kini dengan dibantu sekitar 20 karyawannya, dalam 1 hari Yana bisa melayani pesanan hingga 20.000 kue pia. Tentunya ini omset yang menjanjikan. Meski di Dusun Warurejo warganya membuat kue pia, namun bagi Yana tidak menjadi saingan karena ia sudah memiliki pangsa pasar sendiri, dan lagi Yana terus melakukan berbagai inovasi agar kue pianya berbeda dengan yang lain. Meski sibuk dengan kue pianya, Yana Andayani tidak melupakan tugas utamanya sebagai seorang guru di SMK Wali Songo 1, Jalan Raya Timur Pasar nomor 9 Gempol, Pasuruan.
SMK Wali Songo 1 yang lebih dikenal dengan sebutan Swasa ini berada di bawah naungan Yayasan LPM Wali Songo Gempol yang juga menjadi salah satu ikon kota Gempol. Dari sekolah tersebut, selain melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, juga pengusaha. Masih bersama Ibu Yana Andayani, tokoh inspiratif kita dalam Wanita-Wanita hari ini. Beliau dikenal sebagai pelopor atau juga perintis usaha Pia di Pasuruan, Jawa Timur. Dan tadi sudah sempat berbincang-bincang tentang bagaimana proses awal merintis usaha ini ya Bu ya. Nah Bu Yana, setelah menjalani usaha ini kan setelah produknya diterima, nah kemudian apakah hambatan-hambatan itu berhenti hanya ketika di awal itu saja? Setelahnya ketika ini sudah berlangsung, apakah berarti sudah tidak pernah ada masalah sama sekali atau hambatan sama sekali Bu? Tentu tidak berhenti di situ aja ya. Jadi suka duka dan hambatan itu kami alami sepanjang kami melakukan usaha. Jadi kalau suka duka yang saya alami, kalau menurut saya lebih banyak